Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang membahas tentang penyalahgunaan alkohol. Anggota kelompok saya yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 122. Nama saya Regina Syifa dengan NIM 123. Dan saya sendiri, Raihan Dendi dengan NIM akhir 127. Saya Davina Lizaura dengan NIM akhir 136. Nama saya Dini dengan NIM 151. Selanjutnya ada pembahasan topik yang akan dibacakan oleh Teh Davina. Silakan. Pembahasan topiknya yang pertama ada sejarah alkohol, yang kedua ada definisi dan golongan, yang ketiga ada manfaat dari alkohol, yang keempat ada mekanisme kerja dalam tubuh, yang kelima ada klasifikasi penyalahgunaan alkohol, yang keenam ada faktor penyebab penyalahgunaan alkohol, yang ketujuh ada dampak penyalahgunaan alkohol, yang kedelapan ada upaya hikmah atau ketentuan, yang kesembilan ada jenis-jenis minuman beralkohol. Selanjutnya ada sejarah-sejarah tentang alkohol yang akan dibacakan oleh Teh Davina kembali. Silakan. Sejarah alkohol yang dimana minuman hasil fermentasi sudah ada di awal peradaban Mesir dan ada bukti minuman alkohol pertama di Cina kira-kira 7.000 sebelum Masehi. Di India, minuman alkohol yang sudah didistilasi dari beras terdapat di antara tahun 3000 dan 2000 sebelum Masehi. Masyarakat Babilonia sudah menyembah Dewi Anggur sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Di Yunani, minuman alkohol pertama yang menjadi populer adalah men, suatu minuman hasil fermentasi madu dan air. Pustaka bacaan Yunani banyak sekali memberi peringatan tentang minuman-minuman keras secara berlebihan. Pada abad ke-16, alkohol disebut spirit. Kebanyakan digunakan untuk tujuan kesehatan. Pada awal abad ke-18, Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang untuk mendorong penggunaan padi-padian untuk mendistilasi spirit. Spirit murah melanda pasaran dan mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-18. Di Inggris, konsumsi gin mencapai 18 juta galon dan alkoholisme berkembang di mana-mana. Di abad ke-19 terjadi perubahan di dalam sikap masyarakat dan gerakan mengurangi penggunaan alkohol, mempromosikan penggunaan alkohol yang moderat yang akhirnya menjadi desakan untuk pelarangan penggunaan secara total. Materi selanjutnya ada definisi dari alkohol tersebut yang akan dibacakan oleh Teh Dini. Yang pertama itu ada definisi. Alkohol merupakan suatu istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut dengan gugus hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon. Selanjutnya itu ada golongan. Dan golongan alkohol ini ada 3. Yang pertama ada golongan A, yaitu dari 0,1% sampai 0,5%. Yang kedua yaitu ada golongan B dari 0,5% sampai 20%. Dan yang terakhir yaitu ada golongan C dari 20% sampai 50%. Selanjutnya ada manfaat-manfaat dari alkohol yang akan dibacakan oleh Dini. Silakan. Selanjutnya itu ada manfaat alkohol. Yang pertama itu ada metanol. Nah, metanol ini bermanfaat sebagai bahan pelarut, plastik, sampai bahan pembuatan pupuk. Selain itu, berfungsi untuk membuat senyawa lain seperti metil ester, asam etanoat, dan formaldehid. Yang kedua yaitu ada etanol. Alkohol jenis ini yang sebenarnya digunakan dalam minuman beralkohol. Selain menjadi bahan minuman, etanol bisa dimanfaatkan pada pewarna makanan, obat-obatan, pelarut parfum, sampai disinfektan untuk membersih luka. Yang ketiga yaitu ada gliserol, bermanfaat sebagai bahan obat-obatan, pelumas, dan berbagai fungsi lainnya di bidang kesehatan. Di kehidupan sehari-hari, alkohol jenis ini juga kita temukan sebagai bahan pada produk kecantikan. Contohnya pelembab wajah.
Dan yang terakhir yaitu ada etilen glikol. Salah satu manfaat senyawa ini adalah sebagai bahan anti beku. Contohnya pada campuran air radiator di mobil. Fungsi ini sangat membantu di negara yang memiliki musim dingin. Selain itu, kita bisa menemukan alkohol jenis ini pada tambahan cat, cairan lem, dan lain. Ya baik, yang selanjutnya ada mekanisme kerja dalam tubuh yang akan dibacakan oleh Teh Dini. Silakan. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja dalam tubuh. Yang pertama yaitu ada cara alkohol diserap tubuh, yaitu pencernaan dan pembuluh darah, otak, usus halus, aliran darah. Tubuh cenderung menyerap alkohol. Yang kedua yaitu ada metabolisme alkohol dalam tubuh. Metabolisme menjadi asetaldehid melalui dua jalur, yaitu alkohol dehidrogenase dan mikrosomal, etanol oxidation system atau MEOS. Yang ketiga yaitu ada cara tubuh mengeluarkan alkohol. Penyaringan oleh hati sekitar 5% alkohol dikeluarkan melalui keringat, napas, urin, feses, dan air liur. Yang terakhir yaitu ada faktor yang mempengaruhi kemampuan tubuh mencerna alkohol, yaitu ada jenis kelamin, masa lemak, usia, jumlah alkohol yang diminum, kandungan lemak makanan, obat-obatan, intensitas meminum alkohol. Selanjutnya ada klasifikasi penyalahan gunaan alkohol yang akan dibacakan oleh Teh Regina. Silakan. Klasifikasi penyalahgunaan alkohol. Yang pertama, penggunaan alkohol yang bersifat eksperimental atau experimental user. Ini adalah kondisi penggunaan alkohol pada tahap awal yang disebabkan rasa ingin tahu dari seseorang atau remaja. Yang kedua, penggunaan alkohol yang bersifat rekreasional atau social user. Penggunaan alkohol ini pada waktu berkumpul bersama-sama teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun, atau acara pesta lainnya. Penggunaan alkohol yang bersifat situasional atau situational user. Seringkali penggunaan ini menggunakan cara untuk melarikan diri dari masalah, konflik, stres, dan frustasi. Yang keempat, penggunaan alkohol yang bersifat penyalahgunaan atau abuse user. Penggunaan alkohol ini yang sudah bersifat patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 bulan. Yang terakhir, penggunaan alkohol yang bersifat ketergantungan atau compulsive user. Penggunaan alkohol yang sudah cukup berat telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik ditandai dengan adanya toleransi dan sindrom putus zat dari alkohol. Selanjutnya ada faktor penyebab penyalahgunaan alkohol dibagi menjadi 5 bagian. Pertama ada faktor kepribadian anak, antara lain adanya gangguan kepribadian, kurang rasa percaya diri, atau rendah diri, adanya kepahitan, gangguan emosi, dan kehendak dan cara berpikir yang keliru. Pengaruh usia, remaja anak masih kurang pengalaman, kurang pengertian dan penalaran, mudah terpengaruh oleh lingkungan dan hal-hal yang baru dialami. Yang ketiga, pandangan atau keyakinan yang keliru karena kurangnya pengertian yang dimiliki dan anak mendapatkan informasi yang keliru. Namun tidak disadari, maka anak akan terjerumus ke dalam kekeliruan sehingga membahayakan diri sendiri. Selanjutnya ada religiusitas yang rendah, kurang pengertian Tuhannya, maka anak kurang mengenal kontrol diri dan etika moral yang terkandung di dalam ajaran agama. Dan yang terakhir, ego yang tidak realistis, yang tidak mengenal diri sendiri dengan baik, tidak ada keyakinan akan dirinya, tidak tahu di mana tempatnya, biasanya akan mudah terombang-ambing oleh keadaan dan mudah hanyut oleh pengaruh lingkungannya. Baik, selanjutnya ada dampak-dampak penyalahan gunaan alkohol yang akan dibacakan oleh Teh Davina. Mangga. Dampak-dampak penyalahgunaan alkohol. Kecanduan alkohol dapat merusak. Yang pertama, merusak otak, seperti gangguan memori, sulit berkonsentrasi, dan mengganggu pekerjaan. Yang kedua, ada gangguan kesehatan, seperti daya tahan menurun, mudah terinfeksi, dan mudah sakit. Yang ketiga, permasalahan jantung, seperti tekanan darah tinggi, stroke, dan aritmia. Yang keempat, ada mengganggu fungsi hati. Seperti gambar contoh adalah gambar pecandu alkohol, matanya itu berwarna kuning. Yang selanjutnya ada upaya mengatasi kecanduan alkohol yang akan dibacakan oleh Teh Natasha. Upaya mengatasi kecanduan alkohol ada 4. Yang pertama, mencari support system dengan cara menjauhkan diri dari lingkungan yang suka meminum alkohol. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat.
mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres, dan menerapkan pola tidur yang baik. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif. Contohnya dengan melakukan hobi yang disuka. Yang keempat, menjalani konseling dan terapi perilaku, seperti terapi peningkatan motivasi, untuk membangun dan memperkuat motivasi, sehingga dapat mengubah perilaku kecanduan alkohol. Baik, ini adalah contoh-contoh dari minuman-minuman beralkohol. Ada bir, wine, sake, soju, brandy, green, vodka, whisky, rum, absinthe, dan cider. Ya baik, mungkin cukup sekian ya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.